Welcome to SEMA Podcast. How to menentukan diet dan workout yang tepat, start it now. Pada Jumat 14 Oktober 2022 bersama saya, Miss Yovita, Head Admission Stella Maris School, Gading Serpong. Topik podcast kita hari ini menarik banget loh untuk dibahas lebih detail bersama narasumber yang memiliki pengalaman workout dan diet ya. Nggak bisa asal ya kalau mau menyampaikan masalah diet dan juga workout. Salah-salah bukannya sehat, malah bugar, malah bisa saja jadi sakit. Nah, di podcast kita hari ini, kita mau bahas gimana sih caranya menentukan diet dan juga workout yang tepat. Selain itu, cara untuk memulai hidup sehat dengan berolahraga dibarengi juga dengan diet. Buat sebagian orang, memulai kebiasaan berolahraga pastilah sulit. Nah, di podcast hari ini, kita mau cari tahu bersama narasumber kece kita. Langsung aja kita sapa yuk narasumber kita hari ini ada Kak Dave Algamar. Halo Kak, selamat Halo, halo, sore. halo, halo. Kak Dave Algamar ini adalah Healthy and Diet Consultant dan juga Senior Brand Director dari TWS. Oke, apa kabar Kak Dev? Thank you banget sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Stella Maris Gading Serpong untuk sharing seputar diet dan workout bersama para peserta podcast ya, kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Oke, jadi nggak sabar nih kita nanya-nanya seputar diet dan juga workout, terutama gimana sih cara untuk bisa termotivasi melakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke, sebelum itu saya ingin memberitahu kalau akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi bagi parents dan juga peserta podcast yang mau tanya-tanya, langsung aja nanti ketik di chatroom dengan format nama, slash nomor telepon, slash domisili, slash pertanyaan, dan kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari para parents dan juga peserta podcast lainnya. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama ya. Kita akan tanya dulu nih seputar Kak Dev sendiri. Yes. Dan sebagai healthy consultant dan juga senior brand director itu kurang lebih kerjaannya apa aja sih Kak atau ngapain aja sih Kak? Oke, thank you, Miss Shafita ya. Iya. Jadi saya sendiri sebenarnya sebagai Senior Brand Director dari TWS program ini, setiap hari emang saya banyak menghandle gitu ya klien-klien yang memang punya banyak problem gitu ya. Problemnya mulai dari yang paling simpel tentang gendut kurus lah ya, gitu ya. Bagaimana cara mereka menurunkan berat badannya. Bahkan ada yang sampai mereka juga punya problem penyakit-penyakit berat lah, seperti misalkan cancer, diabetes, kemudian fatty liver, masalah jantung, kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan di TWS ini adalah kita ingin ciptain sebuah dunia yang emang betul-betul sehat gitu, dan kita pengen ngasih tahu bahwa TWS program itu emang betul-betul program yang bisa dijalankan sama semua umur, mulai dari anak kecil even 8 tahun sampai 70 tahun pun banyak gitu ya. Karena bagi orang di sana tuh banyak yang berpikiran bahwa diet itu susah, diet itu ribet, diet itu nggak enak gitu ya. Padahal sebenarnya diet itu tuh mudah untuk dijalankan, enak untuk dilakukan, dan ketika kita happy itu hasilnya tuh luar biasa. Gitu. Jadi makanya kita ingin merubah stigma bahwa diet itu tidak menyenangkan. Padahal diet itu benar-benar enak sebetulnya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, Kak, biasanya apa aja sih permasalahan yang Kak Dev temukan dari klien-klien yang Kak Dev tangani bersama tim terkait diet dan juga workout program? Karena kan tadi seperti Kak Dev sampaikan bahwa tidak menutup usia manapun ya Kak bisa join di program ini. Banyak sekali sebetulnya yang kita temuin tuh tentang diet, terutama banyak yang kegemukan lah ya. Biasanya kan kita ngomongin obesitas gitu ya. Iya. Karena ketika orang obesitas tuh yang terganggu banyak, dari mulai gangguan mood, gangguan hormon, kayak gitu ya, sampai juga mereka akhirnya kena penyakit-penyakit berat kayak tadi tuh diabetes dan yang lain. Itulah yang menjadi ribetnya adalah ketika mental itu sebetulnya udah down. Makanya di TWS ini kita ngebantu klien-klien kita supaya mereka bisa ngubah mindsetnya mereka bahwa yes, you can do it gitu. Dalam artian adalah kita ingin merubah mindset bahwa ketika mereka sudah betul-betul down, mereka ini udah bingung gimana caranya memperbaiki kesehatan mereka, kita datang untuk kita ngebantu mereka as a consultant. Dalam artian adalah kita pengen dia tuh sehat lagi. Karena banyak hal orang yang akhirnya mentalnya breakdown karena mereka nggak ngerti caranya.
Dan di sini kita datang emang betul-betul kita ingin ngebantuin orang-orang yang emang punya masalah itu. Karena ketika misalkan mereka obesitas tuh betul-betul akhirnya mereka akan keganggu tentang masalah, gimana sih caranya kurus kok susah banget gitu ya. Gimana sih caranya penyakitku misalkan diabetes ini nggak mau minum obat diabetes, nggak mau insulin lagi, tapi gimana caranya? Dokter bilang harus diet, tapi diet yang mana? Diet mana? Seperti apa yang harus jalanin? Nah, kejadian yang paling sering adalah kalau buat anak-anak kecil ini yang biasanya juga karena anak-anak kecil kalau ketika obesitas mereka datang ke sekolah akhirnya dibully. Ini yang banyak terjadi gitu kan. Mereka dibully di sekolah gitu ya. Mungkin orang tuanya nggak paham, tapi ketika anaknya akhirnya dibully di sekolah, mentalnya jatuh gitu ya, akhirnya dia nggak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri itu akhirnya ngeganggu banget psikisnya dia. Akhirnya ketika kita sering banget menemuin anak-anak kecil yang kegemukan, ketika kita ngobrol sama mereka tuh mereka matanya nggak mau lihat kita. Akhirnya nunduk gitu. Akhirnya setelah kita tanya kenapa gitu ya. Ya saya sering dibully di sekolah karena saya gendut. Nah ini sebenarnya yang kita perbaikin tuh itu. Bahwa yes kamu bisa gitu. Kamu bisa perbaikin badan kamu lagi. Ini udah ada caranya, udah ada metodenya. Kamu pasti bisa balikin. Itu yang pertama buat anak kecil. Dan buat orang-orang yang emang udah dewasa gitu ya. Kadang mereka lebih bingung. Aduh udahlah badan udah kayak gini udahlah. Seadanya aja. Mungkin ada juga yang udah coba-coba baru 2 minggu jalanin program gitu ya. Mau diet gitu ya, ternyata 2 minggu kok kayak nggak ada hasil, karena nggak ada yang ngontrol, itu problemnya. Nah di Trilobis ini karena kita konsultan, kita akan bantu mereka untuk mereka bisa mengontrol progres mereka week by week. Sehingga mereka tahu progres yang terjadi di badan mereka seperti apa yang terjadi perubahannya, progres seperti apa. Karena diet itu bukan tentang berapa banyak menurunkan berat badan. Tapi diet yang tepat adalah berapa banyak lingkar tubuh yang nyusut. Jadi kalau patokannya masih berat badan, berarti dietnya salah. Tapi kalau berat lingkarnya menyusut banyak, yang tadinya bajunya dari XL bisa jadi M, berarti dietnya tepat. Kayak gitu. Dan yang pasti kesehatannya nomor 1. Karena banyak orang yang berpikiran kesehatan belakangan lah. Padahal kesehatan nomor 1 dulu. Sehat dulu, baru berat badannya turun, jangan dibalik. Karena ketika mau kurus gampang, stres pun kurus bisa. Tapi sehat nggak? Enggak. Dan di sini kita pengen kita sehat dulu, baru berat badan kita turun. Dengan akhirnya kelihatan dari lingkar-lingkar tubuhnya, badannya menyusut, badannya makin shaping. Makanya program yang dijalani di TWS ini adalah fat loss. Metodenya adalah fat loss. Metodenya adalah fat loss ya. Yes. Oke, next. Nah, seru banget sih. Maksudnya untuk kita tahu apa sih benar-benar yang harus dilakukan untuk bisa diet itu sendiri. Karena diet itu bukan cuma sekedar nggak mau makan. Terus pilih-pilih, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, akhirnya sakit. Akhirnya badannya jadinya nggak sehat. Nah, oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, Kak Dev. Apa yang memotivasi Kak Dev untuk menjadi seorang healthy and diet consultant? Dan sejak kapan Kak Dev mulai antusias menjadi seorang healthy and diet consultant atau hidup sehat? Atau memulai hidup sehat? Yes. Apakah pengalaman pribadi sebelumnya? Benar-benar. Itu pengalaman pribadi. Jadi saya itu sebenarnya di tahun 2015 punya fatty liver, punya asam lambung, saya punya kolesterol, punya asam urat juga gitu ya. Sampai akhirnya kemarin pandemi saya nggak tahu lagi gimana caranya gitu ya. Saya harus perbaikin hidup saya karena kan pandemi semua orang kemarin banyak orang yang meninggal gara-gara punya masalah komorbid kan. Dan saya punya komorbid yang cukup kuat gitu ya, fatty liver. Bertahun-tahun saya udah bercoba segala macam diet gitu. Problemnya adalah tidak ada yang bisa memberikan kesehatan buat saya. Kalau berat badan turun, yes. Tapi sehat nggak? Enggak. Karena bukti lab tidak menunjukkan bahwa saya sehat. Nah, ketika saya menemukan program TWS ini, betul-betul saya jalani programnya, ternyata dalam waktu yang singkat 3 bulan badan saya jauh lebih sehat, hasil saya benar-benar totally normal, semua penyakit itu hilang. Dan dari situlah saya berpikir bahwa ini program bagus. Saya harus kasih tahu ke seluruh orang yang ada di dunia ini bahwa diet itu mudah, diet itu gampang, dan diet itu menyenangkan. Kayak gitu. Dan kalau misalkan tadi ngomongin apa yang memotivasi adalah saya pengen berbagi. Saya pengen sharing sama orang bahwa ketika kamu punya masalah, apapun yang ketika kamu punya masalah tentang kesehatan, tentang kegemukan, bahkan kamu sampai akhirnya dibully dan yang lain-lain, semua itu bisa ditanganin.
Gitu. Asalkan balik lagi kitanya mau untuk berubah apa enggak. Ketika kita mau berubah, itu akan lebih mudah buat kita. Karena banyak orang akhirnya nggak grateful ketika mereka sudah dapetin program yang bagus, akhirnya mereka jalanin setengah hati. Padahal ini program bagus banget. Dan yang saya rasakan seperti itu. Karena emang benar-benar saya dapetin pengalaman yang luar biasa dan saya berpikir kalau saya simpan sendiri kok kayaknya nggak asik ya. Karena banyak di luar sana orang yang pengen sehat, cuman caranya nggak tahu gimana. Makanya dari situ makanya saya mau berjalan kurang lebih udah setahun lebih lah ya. Saya di TWS program ini. Dari situ saya punya banyak klien yang akhirnya mereka juga pada sehat gitu ya. Dari mulai ada yang di Swedia, ada yang di Libanon, ada yang di Singapura, ada yang banyak banget gitu kan. So, itu yang ngebikin saya jadinya semakin happy ya. Jadi tiap hari ini ngeliatin orang, menyemangati orang untuk sehat tuh buat saya luar biasa banget sih. Ketika mereka akhirnya bilang, Mas Dev gitu ya, baju saya sekarang ukurannya jadinya jadi M, penyakit saya hilang gitu, sembuh ya, hasil lab saya, diabetes saya yang tadinya saya punya minum apa namanya, minum obat diabetes, insulin, sekarang saya udah lepas dan saya bisa makan nasi lagi. Buat saya itu sesuatu yang luar yang biasa. Jadi kenapa saya harus simpan? Karena ini saya harus sebarin ke semua orang sebanyak mungkin sih kayak gitu. Betul, oke. Nah, Kak, kenapa sih awalnya Kakak tuh bisa memutuskan untuk fokus di dunia healthy and diet ini? Selain mungkin tadi kan karena pengalaman pribadi juga ya, Kak ya, dan mungkin pengen sharing sesuatu ke orang lain yang mungkin bisa berguna bagi orang lain. Ada lagi nggak sih, Kak, mungkin yang menjadi patokan kenapa sih orang-orang tuh benar-benar harus sadar tentang program ini gitu? Yes, buat saya kenapa saya fokus di sini karena saya tahu ini program luar biasa bagusnya ya. Apa namanya, semua orang bisa menjalankan ini. Dan saya banyak Siapapun ya, Kak ya, bisa siapapun ya. dari umur 8 tahun even sampai 70 tahun pun ada yang jalanin program ini. Dan mereka semua merasakan hal yang sama bahwa mereka akhirnya jadi sehat. Itu yang jadi mahal. Jadi goals-nya tuh sehat. Betul, Ya. goalnya sehat dan ketika sehat itu pasti banyak impact dari hidupnya yang akan berubah. Ya, karena balik lagi, orang fokus kerja, ketika dia fokus kerja, kadang banyak orang melupakan tentang kesehatan, kumpulin duit. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Iya, betul. Ketika sakit, akhirnya duitnya dibuang ke rumah sakit. Iya, betul. Betul Padahal banget. dikumpulin udah bertahun-tahun. Iya, betul. Nah kan, kenapa kita nggak preventif dari awal, kita bikin hidup kita sehat, kita kumpulin duit itu, bahkan kita bisa kumpulin duit itu untuk kita gunakan kepada suatu hal yang lebih bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. So, sehat itu sebetulnya adalah kunci dari semuanya, apapun. Kita mau kerja kalau nggak sehat juga nggak bisa kerja kan. So, banyak orang yang nggak paham tentang masalah sehat. Mereka mengorbankan kesehatannya demi sebuah pekerjaan. Nah, dan kadang-kadang mereka lupa gitu ya tentang kesehatan mereka. Betul. Makanya buat saya sendiri, fokus saya kenapa saya pengen ini karena di WS itu betul-betul pengen menciptakan sebuah dunia yang untuk semua orang a better place di mana semua orang tuh bisa jadi lebih sehat. Karena ketika orang sehat, mindsetnya pasti akan beda. Ketika dia benar-benar tahu makna dari sehat, dia pasti akan menatap dunia ini tuh jauh lebih baik itu sih. Gitu. Jadi TWS ini adalah startnya bukan menjanjikan orang seperti turun 10 kilo dalam 1 minggu, bukan ya. Itu Bukan. sangat-sangat bukan ya, Kak Bukan. ya. Tapi Bukan. bagaimana merubah mindset tentang pola hidup sehat itu sendiri. Betul ya, Kak ya. Betul. Nah, kalau kita lihat nih kan Kak Dev ini mempunyai bentuk tubuh yang sangat ideal pastinya ya, Kak. Di mana sih biasa Kak Dev melakukan aktivitas, mungkin workout di rumah atau mungkin ke gym? Iya, kalau saya sendiri pribadi sebenarnya workout saya lakukan di rumah. Karena banyak orang akhirnya yang berpikiran bahwa, aduh kalau saya mau diet berarti saya harus ke gym ya. Nggak harus sebenarnya gitu ya, nggak harus itu sebenarnya pergi ke gym itu pilihan. Karena mungkin ada beberapa orang yang lebih pengen datang ke gym, dia membutuhkan emang suasana baru untuk dia olahraga. Tapi banyak orang yang tidak punya privilege itu. Karena banyak orang yang akhirnya lebih waktunya terbuang di jalan, terbuang di kantor. Apalagi Jakarta macetnya luar biasa ya. Yes, benar. Makanya buat saya pribadi, saya lebih prefer untuk latihan olahraga di rumah. Dan banyak orang yang menyangka bahwa olahraga itu harus berat. Enggak sebenarnya. Olahraga itu sebenarnya ditentukan juga dengan kondisi dari pribadi masing-masing.
Ketika misalkan contoh kayak gini deh, orang yang beratnya 140 kilo itu nggak mungkin disamain dengan olahraga orang yang badannya cuman 70 kilo. Betul. Nggak mungkin. Karena berat badannya aja itu udah berat banget. Dan ketika kita menaikkan berat badan kita 1 kilo, tumpuan ke sendi-sendi kita tuh naik 4 kilo. Bayangkan. Jadi kalau kita naik 10 kilo, tumpuan di sendi kita tuh beratnya nambah 4 jadi 40 kilo. Nggak mungkin dia tiba-tiba datang ke tempat gym terus dia langsung angkat-angkat beban tuh nggak mungkin. Yang akhirnya sendi-sendinya rusak. Makanya olahraga yang paling simpel tuh sebenarnya adalah yang sering di underestimate sama orang adalah jalan kaki. Itu sebenarnya. Jadi jalan kaki itu sebenarnya powerful. Jalan kaki itu powerful. Yang penting konsisten. Nah, konsisten inilah sebenarnya kenapa kita as a consultant kita nge-coaching gitu ya. Supaya hasilnya benar-benar sesuai progres, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi kita ngebantu. Kadang-kadang orang tuh udah, aduh aku malas gitu ya. Dengan adanya konsultan kita dibantu. Ayo semangat, kamu bisa. Kamu kemarin udah capek minggu lalu, ayo sekarang push lagi, push lagi, push lagi. Otomatis yang tadinya dia nggak suka olahraga jadi suka olahraga. Itu sebenarnya kuncinya. Karena yang kita rubah itu adalah lifestyle. Lifestyle-nya ya. Lifestyle harus kita rubah dulu. Yang tadinya buruk jadi lebih baik. Yang tadinya ketika sudah jadi lebih baik, lama-lama dia terbiasa dengan pola tersebut. Akhirnya olahraga itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu tiap hari gitu loh. Jadi kayak enggak olahraga nggak asik ya badannya. Kalau nggak olahraga malah pegel-pegel ya, kayaknya kaku gitu ya. Kayaknya kaku badannya. ya kayak gitu. Ya, Itu ya, sebenarnya ya. yang mau kita. Dan itu mindset sebetulnya. Yes, ya. itu mindset. Dan emang kita perlu bantuan itu. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti Kak Dev ini menerima sesi konsultasi juga ya buat teman-teman manapun yang butuh masukan masalah diet ataupun bagaimana cara mencapai hidup sehat itu. Nah, kalau teman-teman peserta podcast mau konsultasi juga bisa kemana nih Kak? Mungkin bisa diinfoin ke teman-teman. Oke, jadi ya banyak banget, hampir tiap hari saya banyak dapat dari teman-teman yang pengen tahu tentang konsultasi tentang TWS program gitu ya. Jadi teman-teman bisa reach out langsung ke Instagram saya @devalgamar DHEVE Algamar, atau bisa langsung ke nomor telepon saya 0811882308. Kenapa kita nggak menggunakan website atau kita hard sell? Karena tujuannya bukan itu. Karena balik lagi TWS program ini adalah kita ngomongin tentang result. Sekarang kalau misalkan saya ngelihat perubahannya Miss Yovita nih ya, yang tadinya misalkan gemuk gitu, tiba-tiba badannya jadi bagus. Ngelihat story-nya gitu, oh makannya enak ya, kok dia bisa makan kayak gini badannya tetap bagus ya. Kira-kira dia tertarik. Itu yang emang ya, itulah sebetulnya kenapa kita ngomongin result. Kita bukan ngomongin tentang gendut kurus kamu bisa turun 10 kilo. Ini bukan tentang claiming. Karena tiap orang beda. Contoh paling gampang gini. Orang yang beratnya tadi 140 kilo sama beratnya yang cuma 50 kilo. Ketika misalkan ada sebuah produk yang bilang, kamu bisa turun 15 kilo. Kira-kira yang 50 kilo kalau turun 15 kilo dalam seminggu jadi apa? Jadi tengkorak kan? Benar nggak? Tapi yang 140 untuk turunin misalkan 5 kilo dalam seminggu itu mungkin, itu possible. Karena banyak yang dibuang dari badannya dia. So, ini tergantung lagi tentang fisiologi badannya, kondisi mentalnya, tentang kesehatannya juga, metabolismenya juga. Jadi yang kita pengen kasih tahu ke orang-orang adalah tentang hal tadi. Jadi buat teman-teman yang memang pengen tahu tentang programnya, langsung aja reach out ke Instagram saya, Dev Algamar gitu ya. Itu akan lebih mudah buat teman-teman nanti ngelihat sebenarnya apa sih yang ditawarin dari TWS program ini gitu ya. Dan saya senangnya sih benar-benar di sini kita terbuka, kita pengen kasih tahu value-nya dulu. Kenapa kamu harus join program TWS? Apa yang bisa kamu dapatkan? Added value apa yang bisa kamu dapetin? Karena banyak orang akhirnya mencoba metode diet belajar dari Google. Itu yang banyak yang salah akhirnya. Betul. Tapi dengan adanya konsultan itu betul-betul kita bantu mereka supaya mereka bisa achieve goal seperti yang mereka harapkan. Dan metodenya kenapa fat loss? Karena yang dibuang di badan kita tuh adalah lemak.
Karena sumber penyakit di badan kita adalah lemak. Jadi yang dibuang jangan sampai otot sama air gitu loh. Tapi yang dibuang tuh harusnya lemak. Makanya di sini kita metodenya fat loss, yang dibuang lemak karena lemak adalah sumber penyakit. Kalau kita bisa buang lemaknya, otomatis badan kita akan jauh lebih sehat. Iya, benar. Gitu. Nah, itulah pentingnya mindset ya Kak ya. Yes. Karena kan kadang ada aja nih orang yang pengen diet tapi malah salah cara. Jangankan makan, minum air aja mereka takut kayaknya. Padahal itu kan penting gitu ya Kak. Dan yang harusnya dihilangin ya bukannya kadar air dalam tubuh, tapi lemak kita. Betul, gitu ya. Betul banget. Oke. Nah, sebelum lanjut, aku mau ngingetin kembali bagi yang ingin bertanya langsung seputar diet dan workout pada anak, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, slash nomor telepon, slash domisili, slash pertanyaan. Dan 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan voucher giveaway menarik dari Stella Maris, berupa voucher eksklusif dari partner B2B Stella Maris, dan kali ini vouchernya adalah voucher bernilai 500.000 dari Fit S911. Nanti voucher dapat diambil di Stella Maris Gading Serpong ketika sudah dikonfirmasi oleh tim marketing communication Stella Maris. Oke. Nah, kita lanjut ya Kak ke sesi selanjutnya ya tentang all about diet dan workout. Nah, kita membahas diet itu sendiri nih Kak sekarang. Apa sih diet itu dan apa tujuan utama diet? Dan mungkin jenis-jenis diet boleh diinfokan dulu Kak ke teman-teman. Diet tuh sebetulnya balik lagi sih, bagaimana kita merubah pola hidup kita yang tadinya jadi dari buruk jadi lebih baik, terutama dalam masalah segi kesehatan tubuh kita gitu ya. Dan di sini kalau misalkan tujuan utama diet adalah pastinya kita pengen badan kita sehat gitu kan. Karena ketika kita melakukan hal yang namanya diet, kita tahu goalnya adalah sehat. Jangan dijadikan goalnya adalah hanya menurunkan berat badan gitu ya. Ketika hanya menurunkan berat badan, balik stres pun bisa turun berat badan gitu ya. Mungkin buat yang pasti single diputusin pacarnya juga berat badannya turun gitu loh. Tapi masalah sehat nggak? Enggak. Nah, kita pengen diet itu sebenarnya adalah merubah lifestyle kita yang tadinya dari buruk jadi lebih sehat. Dan metode diet itu sebetulnya banyak gitu ya. Dari mulai teman-teman bisa browsing sendiri lah, banyak sekali metode diet. Cuman problemnya adalah diet yang kita gunakan itu tepat apa enggak gitu loh. Banyak misalkan metode-metode, misalkan ada OCD, ada keto, ada mayo, ada food combining, ada banyak hal lah ya, ada sampai ada water diet pun ada. Problemnya sehat apa enggak? Karena balik badan kita itu sebetulnya butuh semuanya. Contohnya, banyak orang yang takut makan nasi. Aku kalau makan nasi gendut. Ini sekarang saya kasih tahu ya kuncinya. Nasi tidak pernah bisa bikin gendut. Yang bikin gendut adalah lauk pauknya dan cara memasak nasinya. Jadi nasi itu nggak pernah bikin gendut. Dan nasi itu kan karbohidrat. Karbohidrat itu sumber energi buat badan kita. Kalau kita nggak diisi karbo, badan kita nggak akan punya energi. Ya bukan berarti juga kalau misalkan, oh berarti makan nasi nggak bikin gendut, makan nasinya 5 sebakul gitu ya, gendut juga. Tentang gimana caranya menggunakan karbo tersebut. Caranya yang harus kita tahu, kayak gitu. Terus ketika misalkan ada orang yang hanya fokusnya, oh makannya protein doang, daging merah doang, gitu ya. Banyak orang yang sensitif terhadap daging merah. Ketika mereka, sekarang contoh misalnya gini, ada sebuah klien yang punya problemnya adalah kolesterol atau darah tinggi. Yang pasti daging merah harus diturunin, bener nggak? Betul. Atau cancer deh. Cancer itu kan nggak boleh makan daging merah. Tapi ketika misalkan kita kasih daging merah, akhirnya apa? Kolesterol naik, darah tinggi naik. Itu yang kita hindarkan. Jadi metode diet yang tepat itu yang emang harus kita tahu dulu seperti apa. Nah, di WS itu emang betul-betul program yang emang setiap klien itu pasti punya caranya masing-masing. Nge-handle-nya juga masing-masing. Nggak mungkin semua disamaratakan. Ya, yang tadi cancer, yang diabetes, itu nggak mungkin disamaratakan. Kecuali problemnya dia hanya gendut dan kurus doang gitu ya. Itu beda tuh. Kita bisa ngomongin general, tapi ketika ada problem-problem komorbid juga penanganannya beda. So, tujuan diet adalah sehat.
bukan nurunin berat badan. Badan, Kayak iya. gitu. Berarti meskipun kayak aku mau join nih, terus aku sama teman aku berdua mau join dan kita sama-sama di umur 20 tahun katakanlah. Hmm, Tapi metode penanganan kita berdua bisa beda ya kayak karena banget. keadaan kondisi tubuh kita pun beda gitu Betul, ya. betul, betul. Pasti beda, Oke. pasti beda. Nah, Kak, dari umur berapa sih orang tuh bisa memulai metode program ini? Atau kapan sih seseorang tuh bisa mulai melakukan diet? Oke, sebetulnya orang bisa melakukan diet tuh sebenarnya dari segala usia. Hmm. Memang ketika kita masih kecil emang kita butuh asupan makan lebih ya. Namanya juga masa pertumbuhan gitu kan. Pastinya butuh juga makan yang sehat. Cuman memang kadang banyak sekali sekarang anak-anak kecil yang emang udah akhirnya over. Mm-mm. Jadi ketika over mereka obesitas. Yang tadi saya bilangin di awal, banyak akhirnya tuh timbul ketidakpercayaan diri karena ketika datang ke sekolah akhirnya dibully. Mm-mm. Itu yang kita tidak ingin, karena itu mengganggu akhirnya. Ketika itu sudah mengganggu, pulang ke rumah, akhirnya jadi anak yang tidak percaya diri, orang tuanya bingung, ini sebenarnya anak saya kenapa gitu kan. Problemnya adalah karena dia kegemukan itu banyak, saya temuin kayak gitu. Dan usia dari 8 tahun tuh sebenarnya sudah bisa melakukan yang namanya diet. Dan diet yang tepat itu bukan diet yang hanya dijalankan cuma 1 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi harus bisa dijalankan seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi metode diet itu bukan hanya dijalankan untuk 3 bulan saja. Misalkan, saya lagi mau jalan-jalan nih ke luar negeri. 3 bulan lagi saya bikin foto saya bagus. Dari sekarang saya diet. Oke, mungkin berhasil 3 bulan. Tapi begitu nyampe sana, ngelihat makanan enak, kita makan badannya melar lagi. Akhirnya di foto bagus. Enggak. Makanya kita harus melakukan diet. Itu emang polanya harus tiap hari. Nah, inilah yang akhirnya yang ditakutin sama orang bahwa diet itu tidak menyenangkan. Seharusnya diet itu dijalankan dengan hati yang senang. Betul. Karena kuncinya satu. Ada kuncinya dua. Fat, yang namanya fat lemak itu tidak akan hilang ketika kita stres. Stres itu datang dari dua hal. Satu pikiran, satu dari makanan. Ketika pikiran kita nggak happy, kita banyak kerjaan atau apapun masalah gitu ya lagi, itu akan ngeganggu yang namanya turunnya fat. Yang kedua dari sisi makanan. Kalau makanannya sekarang tiap hari rebus-rebus doang, brokoli direbus, dada ayam direbus, kira-kira happy nggak? Miss Yovita kalau saya kasih program kayak gitu happy nggak? Aku nggak bisa sih, jujur. Yes, banyak orang yang nggak akan Iya. sanggup. Makanya kita tetap harus kasih makanan yang bikin mereka juga happy. Contohnya tadi, makan nasi putih, makan sate ayam, makan even bakso, makan mie ayam. Mungkin yang sekarang dengerin, wah kaget, oh bisa makan mie ayam? Bisa. Yang penting tahu caranya. Nah di program Tidaulis ini kita kasih tahu caranya makan yang benar tuh kayak apa. Sehingga kita bukan lagi ngasih catering gitu ya. No, kita nggak kasih catering. Semua meal itu nanti setiap klien bisa milih sendiri. Mereka mau makan apa hari ini. Kita controlling. Kita controlling supaya mereka makannya benar. Proteinnya terjaga, karbohidratnya terjaga, seratnya terjaga, itu semua terjaga. Hasilnya badannya akan bagus. Gitu. Jadi reaksi ketika kita makan, kita happy, kita seneng, makan kita enak, itu kayak nggak diet gitu ya ya. nggak diet. Iya, iya. Itu badan akan jadi lebih bagus dibandingin makannya nggak enak, hatinya nggak seneng. Reaksi badannya tuh nggak akan bagus. Karena kadang tuh kayak mindset orang kalau udah ngomongin diet tuh kayak tersiksa gitu loh, Benar, ya kan? benar. Iya, jadi kayak mau minum air aja tuh dosa. Kayaknya napas aja tuh berat nambah gitu ya. Padahal di sini pokoknya nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Ini benar-benar totally fun dan nggak akan merasakan bahwa diet itu menyiksa. Betul. Ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pola makan seperti apa sih yang harus dijaga nih ketika seseorang sedang melakukan diet? Mungkin sebelum ada audiens yang pengen tanya programnya lebih lanjut, mereka pengen tahu dulu nih, kira-kira pola apa sih yang bakal berubah ketika mereka melakukan diet? Oke, di seluruh metode diet, yang pasti, yang nggak boleh itu udah pasti gorengan. Oh gitu. Pasti ya. Oke. Mau metode diet apapun. Oke. Ya, bahkan kalau Miss Yovita juga bukan sering lah, pasti pernah ke dokter sakit, pernah kan? Pasti kata dokter, Miss Yovita nggak boleh makan gorengan dulu ya, yang minyak-minyak dikurangin dulu ya. Benar nggak? Benar. Karena minyak itu kan jadi fat, dan fat itu balik. Itulah sebenarnya yang penyebab dari penyakit-penyakit di badan kita.
kebanyakan orang ketika dibilang nggak boleh makan gorengan, mental langsung, Mm-mm. wah susah dong berarti. Tenang, banyak makanan yang boleh. Makanan pengganti yang Pengganti tuh bakalan enak ya. banyak. Kayak tadi, makan ramen. Enak nggak? Enak dong. Enak. Makan mie bakso. Enak nggak? Enak. Berarti kan nggak harus gorengan. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi itu di seluruh metode diet. Ketika makan minyak, minyak itu akan disimpan sama tubuh kita. Ketika otot kita tidak digunakan, dia akan disimpan jadi fat. Nah, fat itu ya itu glukosa adanya di dalam lemak. Gimana caranya harus dibakar? Ya dibakar dengan cara olahraga. Oke. Problemnya banyak orang berpikir olahraga doang, padahal metabolismenya sudah turun. So, kalau teman-teman tanya pola makannya seperti apa, makannya enak kok. Makan kita tetap sehari 3 kali, makan kita betul-betul menyenangkan gitu ya. Saya pun ngerasain, saya yang doyan makan nih dari berat 96 sekarang udah 75. Oh iya, pernah juga Kak. 96. Oh, Dari oke. 96 sekarang berat 75, makan saya happy. Enak, makan saya enak gitu. Saya nggak pernah terkendala tentang makanan karena makanan di luar sana even kalau kita datang ke mall pun banyak yang bisa dimakan kok. Jadi diet bukan tentang gimana caranya kita makan harus selalu bekal dari rumah, rebus-rebusan enggak. Enggak kayak gitu. Dan kalau ngomongin jamnya nih Kak, kalau melakukan diet tuh apa jangan-jangan aku boleh makan enak tapi aku cuma boleh makan sekali sehari? Sehari sekali gitu. Enggak kan ya? Enggak kayak gitu juga kan ya? Enggak. Jadi emang tetap breakfast itu penting, makan siang penting, dan malam tuh juga. Gitu. Jadi tetap di TWS program Tetap ini kita total ya. tiga kali makannya kayak gitu. Jadi bukan berarti nanti makanan cuma sekali doang. Iya. Makannya Sukanya oh, oatmeal oh, atau apa gitu kan. 3 sendok nasi Iya. gitu ya. Enggak kayak gitu. Enggak ya. Enggak kayak gitu. Oke. Nah, kan banyak banget nih Kak Dev informasi di luar sana yang mengklaim terutama kayak ya teh herbal, minuman, suplemen dan lain sebagainya. Kalau misalkan bisa turun katakan 5 kilo dalam seminggu, emang benarkah hal itu tuh mustahil nggak sih atau memang sebenarnya bisa? Balik lagi kita lihat juga dari fisiologi dari tubuhnya masing-masing orang kayak gitu ya. Kita semua orang nggak bisa disamain metabolisme saya dengan metabolisme orang yang umur 70 tahun pasti beda. Karena manusia itu core-nya adalah metabolisme. Ketika metabolisme kita turun, respon ke badan kita juga jadinya turun. Nah, yang harus diperbaiki adalah metabolisme. Metabolisme diperbaiki oleh 3 hal. 1 makanan, kedua adalah olahraga, ketiga jam istirahat juga penting. Dan pendukung-pendukung lainnya. Itu juga penting. Supaya apa? Metabolisme kita jauh lebih membaik. Ketika metabolisme kita membaik, nantinya berat badan kita akan turun. Makanya saya bilang tadi, sehatnya dulu baru berat badannya turun. Jangan ngincar berat badannya dulu baru sehat, tapi sehatnya dulu. Nah, kalau misalkan tadi bilang bisa nggak sih 5 kilo dalam waktu seminggu? Iya. Bisa, ada. Bisa ya. Klien saya ada yang turun dalam waktu seminggu 5 kilo, bahkan 7 kilo ada. Tapi kita lihat dulu case-nya, balik lagi. Berat badannya berapa? Berat badannya kebanyakan yang turunnya bisa 7 kilo, 5 kilo dalam seminggu, yang mungkin berat badannya udah 100 ke atas. Bayangkan kalau misalkan yang tadi balik yang berat badannya cuma 60. Targetnya goalnya dia misalkan cuma 52. Seminggu turun 7 kilo, berarti Ya habis meleset ya goalsnya jadi ya. tengkorak. Betul. Nggak mungkin, badannya Iya, juga nggak betul. mungkin bisa lakuin kayak gitu. So, itu kita lakukan seperti itu. Dan yang pasti, sesuatu yang instan itu tidak baik. Sesuatu yang instan pasti baliknya juga instan. Makanya metode yang instan itu tidak bisa menghilangkan lemak yang ada di dalam perut kita. Jadi lemak ada 2, lemak yang di bawah kulit dan lemak yang ada di dalam perut kita, atau disebutnya visceral fat. Nah, visceral fat ini tidak hilang. Yang hilang tuh yang di luar. Nah, yang di dalam inilah yang sulit. Inilah yang jadi penyakit. Gitu. Yang jadi tadi diabetes itu gara-garanya adalah visceral fat yang tinggi. Yang di bawah kulit. Yang di bawah, ya. di dalam perut. Oh, di dalam perut. Seperti misalkan ada di jantung, ada di liver, ada di pembuluh darah. Kalau misalkan kita cek darah kolesterol, itu adalah penumpukan visceral fat di pembuluh darah kita. So, yang dihilangkan tuh itu. Dan itu sulit menghilanginnya kalau kita tidak melakukan dengan cara yang benar. Kalau caranya instan, udah pasti nggak akan bagus. Makanya progres penurunan berat badan pun seperti anak tangga.
bukan yang garis Iya, turun gitu. Jadi tetap dia harus turunnya begini. Sama lah sekarang kayak misalnya kita misalkan makan mulu ya, kan nggak tiba-tiba sekarang makan besok naik 5 kilo kan. Pelan-pelan naiknya 0,1, 0,3 terus betul. pelan-pelan. Tiba-tiba udah setahun naiknya 10 kilo aja. Nah, sama nurunin berat badan juga seperti itu. Jadi nggak bisa langsung Langsung. drop Betul. gitu. Betul banget. Ya, Dan yang paling penting adalah mindset supaya apa? Supaya mungkin nggak akan gampang kemakan benar. tagline-tagline seperti itu ya, Kak ya. Yes, yes. Karena kan iklan seperti itu kan kita tahu lah sekarang udah sangat merajalela. Ya, Dan itu memang sangat-sangat tagline yang paling cepat bikin orang tuh pengen tahu gitu kan. benar, benar. Nah, kita lanjut ya. Untuk pasangan diet, apalagi sih kalau bukan workout. Kalau mau turun berat badan atau hidup sehat, maka dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Bener nggak sih, Kak Dev? Benar, Bener ya, benar, setuju benar ya? banget, benar banget. Oke. Nah, apa sih workout itu sendiri dan workout itu biasanya bisa dilakukan di mana aja? Ya, Dan bedanya apa workout sama ke gym, pergi ke gym ya. gitu. Intinya workout itu sebetulnya adalah olahraga yang kita lakukan. Olahraga itu sebetulnya banyak orang yang berpikir sekarang mungkin teman-teman banyak yang sepedahan gitu ya di weekend. Oh, saya udah olahraga kok. Di weekend saya olahraga misalkan main sepeda sampai 50 kilo gitu ya. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat terus dan yang lain-lainnya nggak dijalanin. Itu sebenarnya metode yang salah. Karena workout itu sebetulnya cukup kita fokus 40 menit. Itu tuh fokus 40 menit itu jauh lebih berarti dibandingkan sepedahan berkilo-kilo cuma sehari. Jadi yang harus kita lakukan adalah konsisten setiap hari. Nah, problemnya adalah banyak orang yang tidak mau tentang konsisten. Betul. Padahal ketika dilakukan cuma 15 sampai 30 menit, walaupun itu olahraga ringan, nggak harus sepedahan, nggak harus gym, tapi dia lakukan cuma 15 sampai 30 menit, jalan kaki, jogging, atau mungkin cuman joget-joget doang gitu ya, nonton sebuah video di ngikutin joget itu juga termasuk workout. Nah, bedanya apa ketika dengan ke gym? Nah, ketika banyak orang datang ke gym sebenarnya mereka pengen achieve goal lebih lagi. Ketika mereka sudah tahu badan mereka sudah dalam posisi yang fit untuk masuk ke gym, biasanya mereka ingin badannya jauh lebih shaping lagi, badannya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena gym itu udah ada mesinnya. Dan mesin itu emang mempermudah kita untuk menciptakan otot yang lebih shaping, lebih bagus. Dan itu benefitnya dari gym. Tapi bukan berarti juga kita nggak bisa lakukan di rumah. Gitu. Banyak orang yang akhirnya memilih, kayak saya sendiri lebih memilih di rumah. Dan saya lebih memilih di rumah karena memangkas waktu untuk pergi ke tempat gym. Kedua juga alat-alatnya juga bisa beli di rumah. Barbelnya bisa dibeli di rumah, taruh di rumah, latihan juga bisa dilakukan di rumah sendiri. Yang penting kuncinya adalah konsisten. Betul. Dan balik lagi, jangan disamain olahraga orang yang obesitas sama yang fit. Itu pasti akan beda. Orang yang punya penyakit sama yang nggak punya penyakit itu bisa. Orang yang lututnya sakit sama yang lututnya sehat juga olahraganya beda. So, kita harus bisa menyesuaikan juga metode olahraga. Tiap orang tuh pasti berbeda-beda. Kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung lanjut ya, Kak ya. Apa aja sih mungkin jenis workout yang mungkin for beginner kali ya, kalau yang baru mau mulai workout. Kira-kira mereka tuh bisa ngapain sih yang mungkin kalau ke gym tuh kayaknya ribet banget buat mereka, bagi para pemula. Jadi kurang lebih mereka bisa buat apa nih, Kak, untuk workoutnya? Oke, untuk workout sebetulnya kita bisa mulai dari jalan kaki. Jalan kaki itu sebetulnya olahraga yang paling simple, nggak perlu bayar, tapi ketika kita jalankan secara konsisten, rutin, hasil pasti kelihatan. Dan olahraga jalan kaki ini bisa dilakukan oleh semua usia kan, gitu. Jadi untuk orang misalkan manula gitu ya, sarannya adalah olahraga jalan kaki. Dan untuk misalkan mungkin yang masih 20-an, 30-an gitu ya, mungkin bisa mulai dengan low impact. Jangan yang high impact dulu. Apalagi kalau berat badan kita udah nyampe 100 ke atas. Tidak disarankan untuk high impact. Sarankan adalah low impact aja dulu. Karena berat badannya itu aja udah berat. Sebenarnya berat badan kita tuh body weight training aja sebenarnya cukup. Gitu. Dengan berat badan kita sendiri ketika kita fokus melakukan sebuah gerakan itu keringatnya bisa banjir loh gitu. Jadi nggak perlu harus ke gym juga, nggak perlu. Cuman bagi teman-teman yang pengen ke gym juga saya nggak salah, boleh juga silahkan gitu ya.
Karena mungkin dia buat motivasi di situ, dia lebih fokus di situ. Jadi tiap orang tuh beda-beda sih. Kita nggak bisa sama ratakan gitu. Oke. Nah, Kak, berapa lama sih durasi workout sendiri yang dibutuhkan oleh seseorang? Dan mungkin kalau olahraga seperti volley, basket, badminton, atau olahraga lainnya, itu termasuk dalam kategori apa sih? Apakah mungkin boleh dilakukan untuk beginner? Ya, untuk lama durasi olahraga itu sebenarnya dari 15 sampai 30 menit itu sebenarnya cukup. Oke. Cukup, apalagi pemula ya, 15 menit aja kalau kita fokus tuh cukup sebenarnya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen yang udah advance, biasanya 40 menit tuh cukup banget, apalagi untuk mengangkat beban gitu ya. Udah weightlifting 40 menit kalau kita fokus tuh habis loh tenaga kita ya, benar-benar habis banget. Dan kalau misalnya kayak tadi pertanyaan adalah kayak volley, basket itu termasuk olahraga yang namanya cardio. Oke. Olahraga untuk menguatkan jantung. Beda lagi dengan olahraga resisten untuk meningkatkan massa otot. Contohnya push up, pull up, squat. Itu adalah olahraga untuk meningkatkan otot-otot di bagian masing-masing kayak gitu ya. Sehingga itu gunanya adalah meningkatkan massa otot kita. Jadi kuncinya untuk menghilangkan lemak adalah tingkatin massa ototnya. Ketika massa otot kita tingkatin, otomatis lemak kita akan turun. Nah, kardio itu hanya olahraga untuk meningkatkan supaya jantung kita lebih kuat. Mungkin teman-teman di sini berpikir, oh badminton atau misalkan sepak bola juga bisa kok gitu ya. Iya, saya nggak bilang nggak bisa. Tapi kalau kita lihat profesional atlet gitu ya, mereka juga di latihannya juga bukan cuma sekedar main bola, pasti mereka akan lari ke gym juga. Latihan otot balance, latihan otot besarnya, latihan otot kecilnya, semua dilatih. Gunanya apa? Ketika di lapangan mereka kuat. Gitu. Jadi sebetulnya olahraga untuk meningkatkan massa otot itu juga penting. Dan satu kuncinya adalah kalau kita mau sehat, tingkatin massa ototnya. Gitu. Jadi emang itu bisa dilakuin. Jadi nggak salah juga sih. Nggak salah ya. Jadi mungkin bagi para audiens yang sudah mempunyai kebiasaan olahraga volley atau basket nggak perlu beralih ya Kak ya. Nggak perlu Tetap berlari, tetap lanjutin konsisten di aja, situ ya. lanjutin aja. Oke. Nah, sebenarnya diet dan workout itu emang cuman untuk orang-orang yang pengen nurunin berat badan atau yang pengen ikut program ini aja atau boleh siapapun juga melakukan itu ya Kak? Yes, jadi sebenarnya workout itu harus untuk siapapun, Siapapun. cewek cowok harus, apalagi cewek. Cewek tuh kadang-kadang berpikir nanti kalau saya workout, saya olahraga, nanti badannya jadi gede-gede gitu ya kayak Jadi atlet berotot binaragawan ya. gitu. Nggak bakal, teman-teman nggak bakal kayak gitu. Dan yang paling untung ketika perempuan itu olahraga, ketika masa mudanya dia olahraga, nanti ketika masa tuanya dia tidak akan terkena yang namanya osteoporosis. Makanya perempuan itu penting olahraga supaya tuanya tidak kena osteoporosis. Karena 95% penduduk dunia ini yang kena osteoporosis adalah perempuan, bukan laki-laki. Makanya perempuan itu perlu yang namanya olahraga, gunanya buat itu. Supaya dia tahu investasi sekarang dia lakuin olahraga, nanti di masa tuanya dia nggak osteoporosis. Kebayang nggak sih kita udah tua, pengennya jalan-jalan, badan masih tegap. Tapi ketika kita nggak olahraga, badannya bungkuk, atau mungkin kita udah dikasih kursi roda gitu. Karena pengapuran itu. Gitu sih. Bener banget. Jadi maksudnya pikirin juga ya Kak untuk jangka panjangnya. Betul, Karena betul. apa yang kita lakuin, apa yang kita spend di waktu muda kita sekarang itu benar-benar berdampak untuk masa tua kita Pasti. nanti. Oke, kita masuk ke sesi ketiga nih Kak. Ini udah sesi terakhir. Nah, kita mau membahas mengenai menentukan dan memulai diet dan juga workout. Buat bagian orang pasti memulai diet dan workout itu susah. Caranya gimana sih Kak untuk mulai diet dan workout agar menjadi rutinitas baru yang menyehatkan? Dan gimana caranya menentukan diet dan workout apa yang sesuai dengan kebutuhan kita? Mungkin first move-nya dulu deh ya, kalau misalkan pengen berniat diet atau berniat lebih sehat pola hidupnya tuh kita harus ngapain sih? Yang pasti tadi udah dijawab sama Miss Yovita ya. Niatnya dulu. Niatnya dulu ya. Niatnya harus kuat emang. Karena jangan jadiin banyak banget yang ditemuin ya di luar sana olahraga itu karena putus cinta. Oke. Nah, baru mulai ke gym ya biasanya ya. Iya, Wah, jangan kayak gitu ya. Tapi kita lebih pengen bahwa kita pengen sehat. Sebenarnya dimulai dari niat dulu. Ketika niat kita kuat, yang berikutnya adalah kita yang ngelakuin secara konsisten. Dan untuk memulai sesuatu itu emang nggak ada yang mudah, semua sulit. Makanya
banyak orang yang perlu bantuan orang lain supaya ketika dia menjalankan sebuah workout itu jadi lebih mudah. Kenapa banyak orang yang lari ke gym? Karena mereka menggunakan PT, karena mereka butuh Iya, bantuan betul. orang lain untuk bisa nyelesain repetisinya, mengarahkan dan yang lain-lain. Tapi ada orang juga yang emang sebetulnya nggak perlu itu gitu. Mereka sudah termotivasi sendiri gitu ya. Dan motivasi ini muncul banyak hal. Kalau saya pribadi karena saya sakit kemarin kan dan saya harus sehat. Tapi banyak orang di sana juga di luar sana yang akhirnya memulai pikirannya adalah kalau saya nggak sehat dari sekarang terus kapan lagi. Nah sebenarnya sehat itu gunanya buat kita sendiri sih. Kita pengen masa tua kita terlihat keren, atau pengen masa tua kita buang duit di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya workout itu tuh motivasinya balik lagi ke teman-teman gitu ya, pengen apa gitu, itu dulu. Dan yang kedua adalah cari orang yang emang bisa ngebantu untuk bisa sukses ngejalanin yang namanya workout sama diet. Dengan kayak gitu healthy lifestyle-nya kebangun. Itu sih sebetulnya. Jadi cari pendukung sistem, support system itu juga penting. Oke, Mm-mm. kita lanjut ya Kak ya. Ya. Apa sih tanda kita tuh udah butuh mulai diet atau workout? Mungkin nggak harus Mm. obesitas dulu ya. Dan Mm. kapan saat yang tepat untuk kita tuh memulai diet dan juga workout itu? Yes. Kapan waktu yang start mulai ya? Right now. Mm-mm. Kadang diet start besok. Diet start besok Iya, ya. iya benar-benar Ya akhirnya kan? mulai-mulai. Dia dimulai dari besok ya. Iya, Sebenarnya dimulai dari sekarang gitu ya. Dimulai dengan apa? Dengan niat dulu tadi. Dan gimana sih parameternya kapan kita mulai butuh diet? Banyak hal. Yang saling gampang adalah cek lingkar perut kita. Untuk perempuan ketika sudah lebih dari 80 cm berarti dia sudah kegemukan. Oke. Dan itu berarti dia udah resiko dia punya penyakit. Ya kalau laki-laki 90 cm. Ketika lebih dari 90 cm lingkar perutnya berarti penyakit bukan penyakit, sebelum tentu dia kena penyakit, tapi dia harus mulai concern tentang badannya. So, ketika kapan harus mulai diet? Ya itu sebetulnya. Jadi itu yang parameter yang pertama. Yang kedua adalah balik lagi, nggak semua orang yang punya lingkar perut tadi juga banyak kok yang lingkar perutnya nggak nyampe 90 tapi asam Iya. lambungnya muncul. Setiap minum kopi selalu GERD. GERD-nya naik. Berarti Benar-benar. harus sudah mulai diet. Betul. Badannya sudah mulai menolak. Sebetulnya badan kita tuh memberikan sinyal-sinyal ke kita. Ketika kita melakukan hal sesuatu, ketika tidak ada yang nyaman di badan kita, itu bentuk penolakan dari badan kita. So, ada suatu masalah harusnya kita bisa tanganin. Oh, ini kenapa ya badan saya seperti ini? Reaksi badannya seperti ini kenapa? Oh, misalkan tadi GERD-nya muncul, padahal badan saya tuh bagus kok, nggak gemuk-gemuk amat, sering pusing, badan pegel-pegel. Itu sebetulnya salah satunya. Yang ketiga yang pastinya adalah buat perempuan pastinya pengen terlihat cantik. Betul, Ya karena nggak? pengen lebih fresh dari dalam ya. Iya kan? Ya itu ketika misalkan emang dia ngerasa saya harus cantik. Cantik tuh buat saya pribadi ya sebenarnya nggak harus selalu kita datang ke perawatan beauty clinic. Sebenarnya nggak harus. Tapi kita mulai dengan menghilangkan lemak kita dulu. Karena percaya deh, ketika kita menghilangkan lemak, kita jadi cantik, kita jadi ganteng. Muka kita tuh ketutup jadi jelek tuh gara-gara lemak. Gitu. Jerawatan muncul tuh gara-gara lemak. Hormon kita keganggu. Ketika kita diet, kita memperbaiki metabolisme kita. Namanya kulit jadi kinclong, jadi kayak berasa perawatan. Itu karena kita lakuin pola hidup yang sehat, diet yang benar, workout yang benar. Oke. Gitu. Nah, oke, boleh ke next slide? Nah, kita sekarang mau langsung masuk ke sesi Yes. Q&A ya, Kak. Karena dari tadi pertanyaan udah ngantri nih. Oke, boleh. Kita kan pengen langsung bahas apa sih yang kira-kira menjadi concern audiens kita. Nah, oke, sebelumnya aku pengen mengingatkan lagi nih, nggak bosan-bosan, karena nanti akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 pertanyaan terbaik. Nama para pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung ya, Kak, masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Neneng Ritanius. Bagaimana diet sesuai DNA dan seberapa efektifkah diet tersebut? Apa parameter yang harus diperhatikan dalam melakukan diet? Kayaknya kritis banget ya pertanyaan audiens kita. Oke, diet terkait DNA sebetulnya ini balik lagi sih, ini metode diet gitu ya. Yang kita perlu tahu tuh sebetulnya
kadang kita nggak paham tentang metode diet yang kita jalankan. Mm-mm. Metode diet apapun tuh sebenarnya oke, asalkan kita tahu tentang badan kita kondisinya seperti apa dan bagaimana parameter bagusnya, sukses atau tidaknya program diet yang kita jalankan. Balik lagi, sehat nggak badan kita? Mm-mm. Taunya sehat dari mana? Ya pasti Sinyal kita yang harus cari diberikan ya. satu itu. Yang kedua hasil lab. Hmm. Ketika hasil lab itu mengatakan bahwa kita sehat, berarti diet yang kita lakukan benar. Itu cocok. Kayak gitu. Balik lagi, banyak orang yang tidak cocok dengan salah satu metode diet. Makanya di TDWS ini kita betul-betul kita generalkan. Sehingga semua orang dengan semua kondisi itu bisa melakukan hal tersebut. Itu yang makanya akhirnya kita bisa bilang bahwa TWS ini program diet yang bisa dilakukan oleh semua orang. Makannya enak, semuanya bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Dengan kayak gitu kita tahu goals kita apa. So, balik lagi apapun metode dietnya, even kayak tadi Bu Neng itu bilang ngomongin tentang DNA, diet Mm-mm. DNA, itu balik itu adalah metode diet. Parameternya apa sih? Suksesnya apa enggaknya? Mm-mm. Kita sehat atau enggak? Ketika kita sehat, hasil lab kita bagus, badan kita respon dengan bagus, berarti metode diet kita benar. Itu dan itu bisa dilakukan. Oke. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke hasil dan Yes. balik lagi hasil itu adalah terkait konsistensi kita melakukannya ya. Iya, satu lagi yang jangan sampai lupa. Apa tuh? Stres nggak ngejalaninnya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau stres ngejalaninnya, Kalau kira-kira kita terbeban terbeban ngelakuin itu, jangan, berarti itu nggak cocok dengan kita. oke. Diet itu jangan bikin kita stres. Diet itu Harus harus enjoy kita ya. bikin happy. Ketika kita jalanin happy itu akan jauh lebih baik buat kita. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Evelyn. Ada 4 pertanyaan nih, banyak Boleh. banget. Yang pertama, bisa jelaskan makanan yang tepat sesuai pola 3 bagi orang yang komorbid DM. Dan yang kedua, sekarang tren orang-orang DM diabetes mellitus ya maksudnya ya, memiliki online program protein tanpa konsumsi karbo. Menurut kakak bagaimana? Oke, diabetes mellitus ya. Jadi gini, program untuk diabetes mellitus ini sebetulnya adalah saya pernah menangani satu klien ya. Dia emang sudah tidak makan nasi itu kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, bukan 1 malah ada 2 ya. Jadi dia emang betul-betul sudah tidak makan nasi udah 1 tahun dan emang problemnya dia adalah ketika makan nasi dia apa namanya kadar gulanya naik. Jadi gini, gula itu sebetulnya kadar gulanya nggak tinggi, cuma 0,01 sampai 0,05 gram. Yang jadi problem adalah indeks glukemiknya yang tinggi. Itu dari nasi. Jadi indeks glukemik adalah ketika kita makan, dia jumpingnya akan cepat. Itu yang ditakutin oleh orang-orang penderita diabetes mellitus. Kenapa nasi dihindarkan? Sebenarnya bukan menghindarkan nasi. Balik, manusia itu butuh yang namanya protein, karbohidrat, lemak, butuh juga yang namanya serat. Ya, butuh juga yang namanya vitamin dan yang lain-lain. Semua ini harus masuk. Problemnya adalah gimana caranya memberikan nasi itu tepat kepada orang yang menderita diabetes mellitus. Contohnya, kalau misalkan kayak klien saya yang pertama ini, memang di awal diabetesnya itu udah sampai 200, sekitar 220-an. 1 bulan pertama ketika saya kenalkan nasi ke badan dia, memang naik sampai hampir 300, 297. Tapi ketika badannya sudah merespon dengan benar yang namanya nasi, porsinya kita kasih benar, makanan asupan yang lain pun kita kasih benar, obat dokter tetap diminum ya. Akhirnya di bulan kedua dia mulai turun. Turun sampai akhirnya bulan ketiga gula normalnya di angka 110. 110, 120, nggak nyampe 120, 110-an lah. Itu yang dilakukan. Jadi badan tuh juga harus perlu dikenalkan. Nah, banyak orang tidak mau mengenalkan ketika udah kena diabetes, dia tidak mau mengenalkan. Wah, berarti saya harus stop nasi. Nggak bisa gitu. Memang harus metodenya adalah porsinya benar, makannya juga dengan cara yang benar. Makanya di TWS kita kasih tahu makan yang benar itu kayak apa. Diolahnya seperti apa. Apa menu pendukung yang lainnya. Karena bukan hanya nasi yang bikin gulanya naik. Lauk yang lain udah benar belum? Gitu loh. Karena tadi nasi tidak pernah bisa bikin gemuk. Yang bikin gemuk adalah
pendampingnya nih, Pendampingnya, step-by-step apa gitu kan balik ya. lagi pendampingnya apa? Sekarang Iya, gini, iya. contoh paling gampang. Ketika bapak saya meninggal karena diabetes, Mm-mm. ya. Hmm. Beliau meninggal karena diabetes. Dia tahu tiap hari makannya nggak enak. Karena dokter bilang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya dia makan hanya yang ini doang. Ketika dia makan yang ini doang, mindsetnya nggak happy, mindsetnya nggak benar. Makanya kita juga perlu menangani orang-orang yang punya penyakit ini dengan mindset yang benar, mindset yang happy. Ketika dia makan, dia senang. Senang bukan berarti kita melanggar rambu-rambu ya, tapi kasih tahu cara makan yang benarnya seperti apa. Diimbangin dengan olahraga, diimbangin dengan tidur yang benar. Nanti gulanya itu lama-lama kan turun normal. Itu yang terjadi akhirnya sama 2 klien. Satu akhirnya dia finish di 3 bulan itu di angka 110, yang satu di 700 mg akhirnya suntik insulin lepas, kemudian juga obat diabetesnya lepas, itu juga akhirnya stop di angka 150. Dan yang kedua ini akhirnya bisa makan nasi putih. Jadi saya bilang ya, akhirnya bisa makan nasi putih. Berarti selama penanganan dikasih nasi putih nggak? Dikasih. Tapi porsinya itu pun benar. Sehingga itulah yang akhirnya TWS ini benar-benar setiap orang itu punya metode masing-masing. Itu sih. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Sylvia. Untuk metode diet ini kan pakai suplemen gitu ya Kak Dave. Seberapa safe sih buat long termnya kalau pakai suplemen-suplemen gitu? Maksud saya secara research-nya. Oke, secara research sebenarnya suplemen yang kita gunakan ini sangat-sangat aman. Kenapa saya bilang sangat aman? Satu, buat saya sendiri, saya sudah merasakan bahwa badan saya jauh lebih sehat. Dari hasil lab saya juga jadi bukan semakin, malah jadi saya normal, sehat gitu ya. Yang itu yang pertama, saya merasakan sendiri. Yang kedua adalah emang si suplemen ini, namanya suplemen, ini balik lagi, suplementasi sama obat itu kita harus bagi 2 ya. Jangan disamakan. Suplemen sama obat itu berbeda ya. Obat adalah sesuatu yang dibikin dari sebuah hal yang kimiawi gitu ya, sintetis dan yang lain-lain. Dan itu sifatnya adalah untuk meredakan, bukan menyembuhkan. Tapi kalau suplemen adalah suplemen itu adalah sesuatu yang harus masuk ke badan kita, bentuk untuk menyempurnakan apa yang kita asup dari makanan. Karena nggak semua makanan bisa kita serap semua tubuh, pasti ada yang dibuang. Suplemen adalah gunanya seperti itu. Dan kalau kita contoh orang yang sehat pun, yang datang ke gym, itu butuh suplemen untuk meningkatkan metabolismenya dia. So, balik lagi, kuncinya adalah metabolisme. Yang rusak di badan kita adalah metabolisme. Dan suplemen yang kita gunakan ini betulnya intinya adalah untuk memperbaiki metabolisme kita, bukan obat diet. Bukan obat diet. Ketika obat diet yang kita konsumsi, mungkin murah harganya, mungkin gampang dicarinya, mungkin banyak diinin sama influencer dan yang lain-lain, tapi efeknya badan kita apa? Apakah jadi keringatan? Apakah sering buang air besar? Apakah buang air kecil? Jantungnya jadi berdebar-debar? Itu adalah obat. Ketika tidak ada efek samping, itulah sebutnya namanya suplemen. Karena itu yang dibutuhin buat badan kita. Nah, suplementasi ini di-search sama 155 dari seluruh dunia, dan setengahnya adalah profesor. Di bidang nutrisionis juga banyak juga di situ. Sehingga yang bikin suplemen ini bukan dokter-dokter baru lulus kuliah atau baru koas. Enggak, ini profesor. Dan ini sudah digunakan sama atlet-atlet olimpiade ketika bertanding. Artinya apa? Artinya adalah ketika olimpiade menggunakan ini, mereka betul-betul safe. Ini bukan drugs. Ini tidak sampai even dicek pun tidak kena biasanya kena drug test ya kan kalau misalkan lagi bertanding. Ini enggak, benar-benar aman. Semuanya herbal, semuanya ekstrak. Sehingga betul-betul yang dibutuhin badan kita saja. Itulah kenapa akhirnya suplemen ini bukan, ibaratnya gini loh. Setelah kita beres program 3 bulan tuh betul-betul sudah selesai. Nggak perlu dikonsumsi lagi. Itulah bukti bahwa tidak ada yang namanya ketergantungan. Kalau ketergantungan berarti ada efek samping. Kecuali dia mau memulai program lagi ya Kak ya, untuk level Silakan. selanjutnya ya. Silakan. Kalau misalkan ternyata goals-nya dia belum tercapai dan dia itu mau, ya kita nggak masalah. Tapi kalau misalkan sampai ketergantungan, contohnya gini, 3 bulan beres, harus beli lagi, harus beli lagi, harus beli lagi. Itu ketergantungan.
Karena begitu dia stop, dia akan rebound. Betul. Kalau ini enggak, begitu stop beres sudah selesai. Yang perlu kita jalankan cuma dua, makan enak sama olahraga. Selesai. Artinya tidak ada ketergantungan. Dan orang-orang untuk yang punya masalah ginjal, saya juga punya sekarang saat ini saya lagi nge-handle satu orang yang kena masalah ginjal, dia udah stadium 5 gagal ginjal. Setiap bulan hasil labnya semakin bagus. Semakin bagus dan sekarang udah pada tahap gagal ginjal stadium 3. Artinya apa? Yang diperbaikin kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalkan ini buruk ke badan kita, pasti dia akan dapat impact ke badan kita. Kasih tahu badannya bahwa ini nggak bagus. Tapi karena ini suplemennya betul-betul dari tumbuhan dan itu adalah ekstrak, ekstrak itu artinya adalah sesuatu yang dibutuhin dari tumbuhan tersebut. Yang bagian lain tidak digunakan, hanya bagian yang dibutuhin aja. Ketika itu digunakan emang itu bagus, badan kita hasil responnya juga bagus. So, itulah bedanya antara suplemen sama obat. Kita jangan salah ya, kalau obat pasti ada efek samping. Suplemen itu tidak ada efek samping. Tapi jaga jangan digunakan sama ibu hamil ya. Karena kan ibu hamil tetap butuh makan banyak dan yang lain. Dan kadar yang dikonsumsi juga menentukan. Betul, cara pakainya cara pun. pakainya, waktunya. Betul, betul. Nah, banyak banget nih yang udah kita bahas hari ini bareng-bareng, tapi mohon maaf banget kalau semua pertanyaan belum bisa terjawab oleh Kak Dev. Mungkin nanti Kak Dev bersedia mention sekali lagi nomor teleponnya ya. Oke, boleh. Kalau ada audiens yang penasaran, pengen kontak langsung, boleh ya Kak? Boleh. Oke, aku mau umumin dulu nih pemenang yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Ada 3 pemenang, selamat kepada Ibu Evelyn, Ibu Neneng Ritanius, dan juga Ibu Sylvia. Oke, nah pemenang tersebut akan mendapatkan gift voucher bernilai 500.000 dari Fit S911. Parents yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 usia anak pertanyaan. Dan mungkin boleh sekali lagi Kak Dev di-mention nomornya pelan-pelan biar bisa dicatat. Oke, nomor telepon saya 08 111 882308. Saya ulangin ya, 08 111 882308. Untuk Instagram saya sendiri Delta Hotel Echo Victor Echo Algamar. Dev-nya adalah seperti itu. Dev Algamar, bisa gampang kok dicarinya, Dev Algamar. Jadi kalau misalkan pengen nanya, bila gampang juga bisa lewat DM buat Instagram juga bisa sih. Oke, jadi audiens bisa langsung nge-reach Kak Dev, baik lewat WhatsApp maupun Instagram, dan yang balas akan Kak Dev sendiri ya? Iya, tentunya, pasti. Oke, siap. Nggak kerasa ya kita udah 1 jam ngobrol di sini, udah 1 jam lebih kayaknya. Nah, terima kasih untuk Kak Dev yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini, sore hari ini datang ke Stella Maris, dan banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama. Dan mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Oke, nah thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Thank you juga untuk narasumber kece kita hari ini yang luar biasa hebat. Mungkin ada 1-2 kata Kak Dev yang mau dipesankan atau disampaikan nih kepada peserta podcast kita. Memulai hidup sehat itu penting. Karena dari hidup sehat kita bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya saat ini duduk di sini juga saya ingin bisa bermanfaat buat orang lain. Saya menyampaikan ini gunanya adalah supaya saya bisa bermanfaat buat orang lain. Karena saya tahu banyak hal di luar sana orang yang tidak paham tentang hidup sehat, tidak paham tentang gimana caranya untuk hidup sehat. So, penting untuk kita hidup sehat karena sehat itu mahal. Gitu. Mau kita beli dengan uang pun susah gitu. Mau berapa miliar triliun yang kita punya pun kalau misalkan sudah sakit akhirnya tidak ada artinya. So buat saya hidup sehat itu jadi lebih penting karena kita sehat kita bisa ngelakuin apapun. Itu jangan sampai akhirnya banyak teman-teman di sini yang mikir bahwa hidup sehat itu tidak menyenangkan, hidup sehat itu tidak fun. Ternyata hidup sehat itu fun. Dan kita menjalankan, kita tahu esensi dari sehat itu apa, hidup teman-teman pasti akan berubah sih. Dan itu nggak akan menjadi beban ya Kak ya? Yes, dan TWS di sini hadir emang ingin menciptakan dunia yang betul-betul untuk orang-orang yang baik, yang pengen hidup sehat bareng-bareng di dunia ini gitu ya. Karena banyak orang di sana luar di sana yang nggak paham tentang sehat. So TWS hadir emang gunanya untuk itu. Kita pengen menciptakan dunia untuk a better place lah, untuk orang-orang bisa lebih sehat.
Oke, kayak gitu. oke. Iya. Siap. Terima kasih banyak Kak Dev sekali lagi atas nama Stella Maris, dan pemenang akan dihubungi langsung oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi, dan pemenang dapat mengambil voucher langsung di Stella Maris Gading Serpong sesuai dengan jam operasional sekolah yang akan diinfokan pada saat tim Markom Stella Maris konfirmasi. Oke, nantikan podcast Tema Talks minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan juga host yang kece. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar, karena gratis, tidak dipungut biaya. Oke, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan juga sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Dan akhir kata, saya Miss Yovita dan juga Kak Dev. Kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak, Bye-bye. Kak Dev. Thank you. Hai, perkenalkan nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Stella Maris Gading Serpong. Aku mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Stella Maris Gading Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik yaitu di bidang menyanyi. Dulu aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014. Terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017 level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 eliminasi 1, juara 1 lomba menyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku seneng banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Stella Maris Gading Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Stella Maris supportnya!